Terima kasih. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Ketua IPLBI yang sudah memberikan kesempatan, mengundang dan memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi untuk share apa yang sudah pernah saya teliti gitu ya, dan itu menjadi bagian dari suatu studi saya untuk doktor ya. Dan itu menjadi suatu hal yang sangat berharga buat saya karena saya punya kesempatan untuk mendapatkan masukan gitu dari teman-teman dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya mungkin saja dengan adanya masukan nanti saya bisa lebih mengembangkan bahkan juga memperbaiki jika ada kesalahan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Moderator dan Ibu MC tadi yang sudah di awal-awal memperkenalkan, dan juga saya pikir saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri ya, mungkin sudah panjang lebar tadi sudah diinformasikan oleh moderator. Dan harapan saya memang ketika saya sharing ini gitu ya, mungkin sana sini ada kekurangan, kemudian juga ada kesalahan. Jadi saya pikir itu adalah dari saya sendiri dan saya mohon dikoreksi dan juga diberi masukan. Ya, saya share dulu. Ya, di sini saya ingin berbagi mengenai pentingnya kriteria dalam penetapan aset sejarah sebagai pusaka. Jadi latar belakang saya menampilkan ini sebenarnya juga ingin berbagi juga kebingungan yang saya alami selama ini gitu. Kebetulan memang saya sejak 2015 itu menjadi tim ahli cagar budaya Kota Medan gitu. Jadi kebingungan ini mungkin bisa saya share kepada teman-teman di sini, mungkin ada suatu solusi ya bagi saya gitu, sehingga nanti jadi lebih baik lagi gitu dalam menjalankan tugas sebagai tim ahli cagar budaya. Jadi kriteria ini menjadi suatu topik yang saya angkat. Sebenarnya ini bagian dari cultural significance. Nah, ketika saya membaca mengenai cultural significance, banyak literatur yang saya review, saya menemukan adanya suatu konsep bahwa untuk menelusuri dan menilai atau mengidentifikasi sebuah signifikansi budaya gitu ya, itu memerlukan satu kriteria. Nah, jadi topik ini menjadi suatu yang penting juga. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang jadi tim ahli cagar budaya mungkin ya. Jadi kita bisa sama-sama membahasnya di sini. Jadi bukan berarti saya ingin menggurui, malah saya ingin minta masukan di sini. Ya. Nah, ini berangkat dari pengalaman tadi ya, seperti saya katakan sebagai tim ahli cagar budaya, kemudian juga sebenarnya jauh sebelum itu sebagai penggiat pelestari warisan budaya, saya bergabung dengan Beranda Wasa Sumatera pada tahun 1968 ya. Dan pada waktu itu di Kota Medan itu sudah ada satu daftar cagar budaya yang berdasarkan SK Wali Kota nomor Perda Wali Kota nomor 6 tahun 1988, kemudian dituangkan dalam SK Wali Kota satu tahun setelahnya. Nah, beberapa daftar bangunan yang ada di dalamnya gitu ya, ketika saya temukan itu saya mencoba mencari tahu kepada dinas terkait yang mengeluarkan daftar cagar budaya tersebut mengenai data-data atau mengenai latar belakang dan bahkan juga kriteria penetapan gitu, sehingga keluarlah daftar tersebut. Ketika saya bertanya itu saya tidak mendapatkan apapun informasi mengenai daftar cagar budaya tersebut, sehingga itu menjadi pertanyaannya besar di benak saya bahwa apakah memang gitu ya ketika penetapan itu tidak ada data sama sekali atau ada yang missing, misalnya pada saat itu ada tetapi ketika sekarang ini tidak ada yang disimpan ya, mungkin tidak diteruskan kepada generasi yang bekerja setelahnya gitu ya, sehingga data itu memang tidak dimiliki oleh para staf yang sekarang bekerja misalnya. Nah, kemudian pertanyaan itu terus menggelinding dan terbitlah satu SK Wali Kota, satu Perda yang baru nomor 2 2012 untuk Kota Medan juga terhadap pelestarian cagar budaya. Dan pada saat itu diumumkan di dalam Perda tersebut ada lampirannya. Lampiran itu berisi daftar cagar budaya. Tapi ketika saya menanyakan, saya mendapatkan perdanya, tapi lampirannya saya tidak mendapatkan.
ketika saya tanya kepada Pemko Medan dan mereka tidak bisa memberikan informasi gitu mengenai di mana keberadaan lampiran tersebut sampai hari ini. Nah, bergerak dari pengalaman tersebut, saya mau memperkirakan ada sesuatu hal yang mungkin gitu ya menjadi suatu kendala dan menjadi handicap atau menjadi suatu kelemahan gitu ya di dalam proses penetapan cagar budaya tersebut. Nah, kemudian tahun 2010 itu keluar undang-undang yang baru. Undang-undang yang mungkin agak sedikit berbeda isinya dari undang-undang sebelumnya untuk beberapa aspek, termasuk termasuk adalah aspek desentralisasi dalam pengelolaan cagar budaya. Nah, aspek desentralisasi ini pemerintah Indonesia membaginya menjadi 3 level. Ada yang dinamakan level nasional, ada level provinsi, dan ada level kabupaten kota. Di dalam undang-undang itu saya dapatkan bahwa setiap kabupaten kota wajib membuat daftar cagar budaya. Nah, jadi dari undang-undang tersebut gitu, saya juga berpikiran bahwa ada suatu keharusan di dalam bagi setiap level birokrasi tadi dalam desentralisasi pengelolaan cagar budaya atau warisan budaya ini gitu ya, itu diberikan wewenang untuk membuat daftar cagar budaya. Nah, seperti apa yang sudah terjadi dan juga banyak yang dilakukan oleh daerah-daerah yang lain gitu ya, itu menjadi catatan buat saya gitu. Banyak hal yang saya dapatkan baik bukan hanya dari Kota Medan tapi juga dari berbagai kota gitu dengan proses penetapan atau pembuatan daftar cagar budaya. Nah, saya bergerak dari isu tersebut, kemudian tujuan saya hari ini sebenarnya tadi sudah ungkapkan bahwa ingin berbagi pengalaman dan pemahaman mengenai pentingnya kriteria dalam proses penetapan sebuah aset sejarah menjadi sebuah heritage atau warisan budaya atau cagar budaya ya. Nah, di dalam presentasi saya nanti gitu ya, mungkin ada beberapa yang menjadi suatu hal yang baru atau sudah memang sering didengar gitu ya, dan juga bisa dikritisi gitu. Apakah memang pemahaman saya ini menjadi suatu yang benar atau ada yang harus diluruskan. Dalam berbicara mengenai kriteria atau cultural signifikan ini gitu, saya juga akan menyentuh tadi juga saya sudah utarakan desentralisasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya. Nah, undang-undang ini berbeda. Undang-undang nomor 11 2010 ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang sentralistik. Ya, tidak ada konsep pemeringkatan atau desentralisasi gitu. Dan ini saya pikir adalah salah satu adopsi dari instrumen-instrumen di tingkat global yang sudah sangat banyak sekali gitu ya diterbitkan sehingga pemerintah Indonesia beradaptasi dengan dan mengadopsi instrumen-instrumen tadi sehingga menetapkannya di dalam undang-undang ada desentralisasi dan pemeringkatan dari daftar cagar budaya. Nah, di undang-undang tersebut juga saya mendapatkan ada suatu pasal yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu pasal 41 ya, itu menetapkan cagar budaya atau daftar cagar budayanya itu berdasarkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Ya. Nah, jadi rekomendasi dari tim ahli cagar budaya inilah nanti yang diajukan langsung kepada pimpinan daerah, apakah dia wali kota untuk tingkat kabupaten kota, kemudian gubernur ya untuk tingkat provinsi dan juga kementerian atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dinamakan rekomendasi daftar itu adalah register cagar budaya, baik di tingkat yang tadi saya bilang 3 tingkat tadi. Dan tim ahli ini bukan hanya menetapkan di sini tugasnya. Jadi kalau kita lihat di pasal 1 ayat 13 di undang-undang ini ya, itu juga merekomendasikan pemeringkatan ya dan juga penghapusan. Nah, kalau untuk penetapan mungkin bisa ya, masih bisa terbayang juga ya suatu hal yang tidak terlalu rumit bagi tim ahli cagar budaya, tapi ketika mulai masuk kepada konsep pemeringkatan, ini pengalaman saya, mungkin Bapak Ibu mungkin berbeda. Nah, ketika masuk kepada konsep pemeringkatan, itu ada satu hal yang question mark yang cukup besar di pikiran saya bahwa seperti apa sih cara memperingkatkannya gitu ya, seperti apa gitu dan bagaimana prosedurnya gitu ya, itu yang menjadi satu tanya yang besar bagi saya dan akhirnya saya mencoba untuk mengambil itu menjadi topik penelitian. Dan sayang sekali undang-undang kita tersebut sampai hari ini belum keluar ya peraturan pemerintahnya.
sebenarnya kalau lihat dari aspek legalnya, sebenarnya undang-undang tersebut mungkin bisa dikatakan tidak valid sebenarnya. Kenapa? Karena memang dalam penerbitan undang-undang harus 3 tahun ya, paling lama sudah ada peraturan pemerintah yang mengikutinya gitu. Tapi ini sudah berlangsung lebih dari 2010, 11 tahun ya. 11 tahun. Jadi belum ada sampai hari ini peraturan pemerintahnya. Dan itulah yang menjadi kegamangan ya bagi kita, baik tim ahli cagar budaya, baik juga para birokrat yang incas, yang bertugas mengelola dan melestarikan warisan budaya gitu ya, karena keabsenan dari peraturan pemerintah ini gitu. Nah, kemudian aspek yang kedua yang akan saya singgung dan yang akan saya bahas, banyak saya bahas di sini adalah value. Value atau nilai penting. Nah, kalau kita merujuk kepada undang-undang yang ada di nomor 11 tahun 2010 yang tadi saya katakan gitu ya, tidak ada suatu definisi yang jelas, gamblang mengatakan apa sih nilai penting gitu ya. Apa sih value gitu, tidak ada gitu. Tapi ada di dalam pasal 1 dinyatakan, jadi cagar budaya itu bersifat kebendaan gitu ya, dan juga kategorinya berupa benda, struktur, situs, kemudian bangunan, kawasan gitu ya. Itu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting. Nah, nilai penting itu disebutkan ada berapa nih? 1, sejarah, 2, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, kemudian diperjelas lagi di pasal 5 gitu, berusia 50 tahun. Jadi ada usia di sini, kemudian mewakili gaya. Nah, gaya ini juga dihubungkan dengan usia gitu ya, tidak dilepaskan dengan usia. Jadi kalau gaya yang terbaru kontemporer nggak masuk di sini. Kemudian memiliki arti khusus bagi sejarah. Nah, di sini digabung kayak diborong gitu kalau di sini ya, ada nilai value-nya itu diborong di sini. Sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama, dan atau ya kebudayaan. Kemudian di poin keempat, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Di atas sudah ada agama dan kebudayaan, kemudian di bawah itu ada lagi nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Ya, jadi ada satu hal yang spesifik lagi dari nilai budaya khususnya untuk penguatan kepribadian bangsa. Untuk evaluasi atau review dari kriteria yang dikeluarkan oleh undang-undang ini, saya udah tuangkan di dalam paper saya gitu yang terbitkan 2015 ya. Waktu itu saya mempresentasikan itu pada Artepolis 5 kalau tidak salah ya, di ITB, dan dipilih untuk dimasukkan dalam suatu jurnal Propedia. Jadi hubungannya dengan value ini, kalau kita lihat dengan istilah yang muncul sejak kapan gitu istilah itu muncul, ya. Kemudian siapa yang memunculkan dan bagaimana istilah ini gitu ya dipahami oleh terutama negara-negara yang menggunakan ini menjadi suatu konsep di dalam penilaian signifikansi budayanya gitu ya. Dan kalau menurut literatur review saya gitu sebenarnya bukan suatu hal yang baru, sudah pernah disinggung ya, itu jauh sebelumnya, mungkin udah lebih dari 100 tahun yang lalu, itu 1902 oleh Alois Riegel ya. Jadi Alois Riegel ini mengungkapkan tentang value tapi tidak spesifik langsung kepada bagaimana di dalam penetapan sebuah cagar budaya, karena memang belum ada ke arah sana gitu ya, konsep antara value tadi atau nilai penting tadi dihubungkan dengan heritage listing. Kemudian di piagam Venice ya, Venice Charter tahun 1964 juga disinggung ya tentang value. Dan ada satu piagam yang sangat signifikan yang diterbitkan oleh ICOMOS Australia yang pada tahun 1979 ya, itu Bara Charter. Nah, Bara Charter ini merupakan piagam yang diterbitkan oleh ICOMOS yang paling signifikan kalau saya sih. Nggak ada piagam ICOMOS yang direvisi sampai berulang-ulang ya. Kalau ini direvisi sampai 4 kali ya, 4 kali direvisi dan banyak sekali diadopsi oleh negara-negara ya yang ada di belahan dunia. Jadi ini adalah suatu piagam yang banyak sekali yang fokus sekali menyinggung masalah signifikansi budaya ya. Jadi kalau kita merujuk kepada isi dari piagam tersebut gitu ya, nilai penting itu disama ya, maksudnya sinonim itu sama gitu dengan cultural significance ya.
Cuma memang di undang-undang kita tidak ada definisinya ya di situ. Nah, kemudian di dalam Bara Charter juga menyatakan cultural significance itu sinonimnya dari cultural value. Nah, cultural value inilah yang dulunya sering disinggung ya. Jadi cultural significance ini adalah istilah yang memang bukan sengaja, memang adanya di Piagam Bura gitu ya. Bukan di Piagam Venice atau Alex Riegel sebelumnya mencantumkan atau membahas mengenai cultural value, bukan cultural significance. Tapi Piagam Bura jelas-jelas menyatakan di dalam isinya, pasalnya mengatakan cultural significance itu adalah cultural value. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan outstanding universal value yang terbitkan oleh UNESCO? Ya, nah itu bicara yang lain lagi. Nah, mungkin ada sedikit nanti akan saya singgung mengenai itu. Apakah sama gitu atau berbeda ya? Sedikit lagi saya menyinggung masalah pasal 43 dan 44. Jadi selain daripada kriteria di pasal 5, di pasal berikutnya dari mulai 42, 43 dan 44 itu ada syarat-syarat ya untuk menjadi sebuah cagar budaya di 3 peringkat tadi, baik di nasional maupun provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, kalau karena kebetulan saya dari kabupaten kota, saya melihatnya untuk kabupaten kota ini gitu ya ada suatu redundant ya, suatu perulangan gitu dari yang pasal 5 tadi. Jadi kalau kita lihat di sini dinyatakan sebagai cagar budaya kota apabila syaratnya memenuhi mewakili masa gaya yang khas. Tadi udah ada ya, tadi di kriteria di pasal 5 ya. Kemudian tingkat keterancaman yang tinggi. Nah, ini jadi tanya-tanya juga bagi saya, apakah harus terancam dulu ya kan baru ditetapkan kan gitu. Ini hubungannya syarat dengan kriteria seperti apa? Nah, ini kebingungan yang saya alami ya. Kebingungan yang saya alami adalah antara syarat dan kriteria. Kemudian jenisnya sedikit dan atau jumlahnya terbatas gitu ya. Nah, itu juga jenis sedikit, jumlah terbatas itu sama enggak ya? Mungkin jadi bahasanya. Nah, itu yang menjadi satu pemikiran saya juga gitu. Jadi ada perulangan-perulangan yang dimunculkan di sini dan itu menggelitik saya untuk meneliti lebih jauh lagi. Nah, ini saya singgung sedikit mengenai outstanding universal value. Nah, yang saya jelaskan di sini berbeda ya, value yang dinyatakan dalam OUV ini berbeda dengan apa yang akan saya bahas di sini gitu. Di OUV ini sebenarnya udah sama juga seperti beberapa negara yang lain menetapkan suatu kriteria itu udah berulang-ulang direvisi gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ada suatu UNESCO itu mengeluarkan suatu operational guideline namanya. Ya kan, operational guideline inilah yang dirujuk bagi negara-negara yang state partinya yang ingin mensubmit atau mengusulkan ya sebuah warisan dunia. Nah, kalau kita lihat UNESCO mengeluarkan ada 10, 6 untuk cultural heritage dan 4 itu untuk natural heritage ya. Jadi dibagi kemudian sebenarnya ini ya kriteria ini sebenarnya untuk mengkategorikan sebenarnya kalau kita nih sebagai negara yang memiliki warisan budaya gitu ya di mana kita sudah membuat satu kajian ya satu investigasi sebelumnya mengenai signifikansinya dan juga statement of signifikansinya udah jelas. Nah, UNESCO itu ingin mengkategorikan saja gitu di 1 sampai 6 ini masuk di yang mana sih signifikannya gitu loh. Nah, seperti itu gitu. Nah, kalau di yang akan saya bahas ini itu berbeda. Ini adalah bagaimana kita menemukan gitu ya, menemukan berbeda itu bukan berarti harus berbeda tidak berbeda total ya Bapak Ibu. Maksudnya agak berbeda gitu dari maksud dan tujuannya ya. Nah, menemukan cultural significant assessment di sini adalah menemukan nilai penting tadi yang dimiliki oleh sebuah aset sejarah gitu ya. Karena kita ketahui bahwa seperti yang diutarakan oleh Piagam Bura gitu, yang penting ya satu hal yang penting dari sebuah pelestarian itu bukan fisiknya saja ya, tapi juga nilai pentingnya. Gitu. Nah, bagaimana cara kita menemukan nilai penting tadi dan kita lestarikan, kita kelola sehingga dia lebih terjaga dan awet gitu ya. Nah, itulah yang satu hal yang penting juga buat para penggiat atau para tim ahli cagar budaya menemukan nilai penting tadi gitu ya. Dan yang ketiga yang akan ingin saya bahas karena kebetulan memang saya pakai metodenya dalam menemukan nilai penting ini adalah partisipasi publik. Jadi beberapa piagam-piagam yang signifikan seperti Piagam Venice, kemudian UNESCO ya,
instrumen yang ada di tingkat global gitu ya, sekitar kalau sekarang mungkin lebih ya 166 yang saya catat sampai hari ini gitu ya. Tapi mungkin ini yang terakhir tahun 2019 saya catat. Nah, Venice Charter, kemudian UNESCO Convention 1972 ya, 1972, Declaration of Amsterdam 1975, kemudian Bara Charter, UNESCO Nairobi Recommendation 1976, Bara Charter, kemudian Washington Charter, kemudian Nara Charter dan Bara. Oh, ini ada dua, sorry ya, maaf ya, karena kebetulan ada direvisi sedikit di 2013 ya, dari 1981 tadi gitu. Nah, inilah piagam-piagam yang membicarakan masalah value. Ya, saya catat di situ. Jadi berdasarkan review dari piagam-piagam ini gitu ya, saya mencoba untuk melihat seperti apa sih metodenya yang cocok untuk membuat kriteria atau menelusuri atau mengidentifikasi value gitu ya. Dan dari beberapa dari apa namanya instrumen ini gitu saya menemukan gitu ya. Saya menemukan semua instrumen ini memberikan suatu pedoman bahwa pembuatan kriteria dalam mengakses sebuah value itu melibatkan masyarakat, ya, melibatkan masyarakat. Jadi tidak bertumpu kepada expert, tidak bertumpu kepada ahli gitu. Jadi masyarakat yang dilibatkan di sini. Nah, itu yang saya dapatkan. Kemudian isu yang penting di dalam identifikasi nilai penting atau signifikansi ini adalah definisi ya. Itu jelas ya, definisi apa sih yang dimaksud dengan nilai penting, mengapa diperlukan, ya itu menjadi suatu pertanyaan yang besar yang harus diawali sebelum kita melihat seperti apa prosedurnya setelah kita yang ingin kita lakukan dalam menelusuri nilai penting. Kemudian syarat apa yang harus kita lakukan, ya yang kita buat gitu ketika kita melakukan identifikasi nilai penting, ya dan bagaimana caranya dan siapakah yang menilai, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya ketika kita berbicara mengenai identifikasi nilai penting atau signifikansi budaya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah seberapa penting sih ya kalau setiap negara atau kota atau levelnya birokrasi yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan warisan budaya gitu ya untuk mengembangkan kriteria. Jadi kriteria ini sebagai perangkat atau alat ya. Jadi perangkat atau alat dalam menilai atau identifikasi nilai penting. Kenapa? Agar ya supaya penilaian tadi itu lebih transparan, lebih terukur, ya tidak berdasarkan hanya opini, ya opini si A, opini si B, gitu ya. Nah dengan adanya kriteria ini, gitu ya, penetapan itu menjadi lebih transparan dan terukur, khususnya untuk dihubungkan dengan penetapan. Kemudian tadi yang saya katakan bagaimana hubungannya dengan nilai penting ya penetapan cagar budaya ya. Kemudian bagaimana juga hubungannya dengan pengembangan cagar budaya. Nah, nanti akan saya singgung sedikit sekali yang bagian bawah hubungannya untuk pengembangan, karena memang saya fokusnya kepada penetapan di sini. Nah, jadi literatur review-nya tadi saya katakan, udah saya jelaskan bahwa tujuan pelestarian di dalam Piagam Bura itu bukan hanya untuk melestarikan fisiknya semata, tapi juga melestarikan nilai penting yang terkandung dalam pusaka tersebut. Ya. Nah, itulah yang digarisbawahi. Kemudian Piagam Bura menyatakan beberapa nilai-nilai yang dinyatakan di sini adalah nilai estetika, sejarah, saintifik, kemudian sosial, spiritual, ya, yang ditransfer dari generasi ke generasi. Dan Piagam Bura secara jelas dan gamblang juga, ya, menyatakan langkah step, ya, langkah-langkah atau step apa namanya proses, ya, proses kegiatan pelestarian, ya. Jadi ada 3 bagian dibagi di sini. Pertama adalah memahami terhadap signifikan dari aset budaya itu sendiri atau sejarah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kebijakan dan yang ketiga adalah memanage, ya, memanage signifikan tadi gitu ya, signifikansi tadi. Nah, di aspek pertama inilah yang diperlukan bagaimana memahami ya sebuah signifikans dari cagar budaya, kemudian juga bagaimana mengaksesnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Kemudian literatur review saya juga mencoba untuk menelusuri sejauh mana sebenarnya istilah ini gitu sebelumnya digunakan gitu. Jadi dari literatur review saya coba, ini mungkin agak sedikit ini ya, teori banget, sorry. Jadi mungkin ini agak saya percepat. Jadi 1902 ada dibahas mengenai value ya, ini value, sebelumnya value. Jadi yang mencetuskan istilah cultural significance itu adalah Piagam Bura.
Nah, kemudian William Light juga 1984 juga mencetuskan mengenai value, dan Felden Jokeletto juga ada 1953, dan Felden sekali lagi menyatakan ya di dalam bukunya ada 3 nilai, ada emotional, cultural, dan use value. Kemudian Frey yang banyak sekali bersinggungan dengan economic heritage, ya, mencoba untuk melihat ada nilai-nilai ekonomi di situ, ya. Kemudian English Heritage yang merupakan adalah badan pelestarian di Inggris, gitu ya. Itu mencoba mencantumkan beberapa nilai termasuk rekreasi. Di sini ada nilai rekreasi, kemudian juga ada ekonomik, gitu ya. Nah, kemudian ada nilai di Bura, ada 4 nilai, ada estetika, histori, kemudian saintifik dan sosial. Crosby juga yang fokus kepada ekonomi, ya, itu juga menyatakan ada suatu nilai-nilai yang berhubungan dengan ekonomi, ya. Kemudian New Zealand, saya sengaja bukan New Zealand karena terlalu banyak ya, di sini ada suatu pilihan gitu ya bagi kita melihat, oh ternyata banyak ya, value itu banyak gitu. Dan dari literatur yang saya lakukan gitu, memang antara satu nilai dengan nilai yang lain itu bedanya tipis-tipis gitu, Betty ya. Dan juga saling kadang tumpang tindih. Nah, itulah yang diperlukan sehingga saya mencoba untuk membuat tipologi value. Sebenarnya Mason dalam papernya banyak sekali mengungkapkan mengenai tipologi value, ya. Saya mencoba menggabungkan dari berbagai macam sehingga keluarlah pohon ini gitu ya, pohon value ini gitu. Saya melihat ada, kalau Mason tadi membaginya ada 2 ya, modal budaya. Yang pertama adalah nilai sosial budaya, kemudian ada nilai ekonomi, dan di dalam nilai sosial budaya ini ada sekitar 6 ya, value. Mulai dari sejarah, budaya, estetika, keagamaan, sosial, dan ilmiah. Kemudian di ekonomi ada 2, nilai guna dan nilai non guna. Ya, dan ekonomi ini banyak tadi Crosby Frey yang mengembangkan konsep ini gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya, nah kita bisa mengetahui tadi di pasal kriteria di undang-undang kita itu ada age, ada umur, ada age value. Nah, umur itu ternyata adalah bagian dari nilai sejarah, ya. Jadi umur adalah bagian nilai sejarah, kemudian nilai asosiasi, ya, peringatan terhadap satu bisa kepada event, bisa kepada seorang tokoh, ya. Kemudian ada nilai edukasi. Nah, nilai edukasi ini di bawah nilai sejarah, ya, nilai pendidikan. Ada nilai arsip dan juga keunikan, ya, di sini. Nah, kemudian juga keunikan ini berhubungan dengan rarity, ya, kelangkaan, ya. Jadi ada nilai kelangkaan di bawah nilai sejarah. Jadi kalau kita bicara masalah rarity, itu juga berbicara masalah sejarah. Kemudian di bawah nilai budaya ada simbolis, tradisi, ada kearifan lokal. Dan di bawah nilai estetika atau seni itu ada seni arsitektur, lanskap, dan seni pahat. Saya pikir ini bisa lebih banyak lagi, tapi ini yang saya temukan untuk sementara di dalam proses penelusuran signifikans budaya di heritage, ya, dalam bidang heritage. Kemudian nilai keagamaan. Nilai keagamaan ini adalah ada belief, ya, ada pemujaan worship, kemudian juga ada kegiatan keagamaan. Di bawah nilai sosial itu ada nilai rekreasi. Jadi tadi yang diungkapkan oleh English Heritage itu nilai rekreasi itu ada di bawah nilai sosial. Nilai sosial ini dinyatakan oleh Piagam Bura, ya, ada, ya. Kemudian ada nilai identity. Nah, nilai identitas yang tadi di pasal 5 di ayat 4 gitu ya, di kriterianya pemerintah Indonesia, negara kita gitu ya. Ada nilai memperkuat jati diri atau karakter bangsa. Nah, itu ada di sini gitu ya, di nilai sosial. Kemudian ada lagi nilai emosional. Dan kemudian ada nilai ilmiah, termasuk di dalamnya arkeologi, informasi, ya, perwakilan, kemudian ada lingkungan, dan juga teknologi atau teknis. Nah, ini saya coba buat tipologi ini, dan ini sangat memudahkan sekali ketika kita mengakses nilai penting dari sebuah cagar budaya, ketika kita mengerti bahwa pohonnya seperti ini toh. Jadi nggak membingungkan, karena tadi saya ungkapkan bahwa beda atau pengertian setiap nilai itu tipis aja gitu ya, kadang tumpang tindih, ya. Nah, ini juga saya coba rangkum dari beberapa negara mengenai nilai yang mereka cantumkan di dalam kriteria nasional mereka gitu ya. Dan di bawah ini adalah kriteria yang mereka terbitkan dalam
undang-undang ya pelestarian mereka atau Heritage Act. Nah, kemudian kita berbicara masalah nilai penting. Bisakah nilai penting itu dilakukan ya, diinvestigasi ya tanpa adanya suatu dokumentasi? Nah, setelah saya telusuri tidak bisa ya. Jadi kita tidak bisa melakukan identifikasi sebelum ada dokumentasi ya dari sebuah aset sejarah tadi gitu. Nah, tahapan ini dalam tahapan penelusuran ini gitu ada dalam tahapan pekerjaan konservasi seperti yang tadi saya katakan ada 3 bagian gitu ya. Kalau untuk yang heritage ini, yang pertama itu investigasi significance. Sebenarnya kalau kita dokumentasi di sini bukan melulu pengukuran ya, teman-teman semua di sini. Ini yang gambarnya mungkin agak sedikit mengarahkan, tapi sebenarnya bukan pengukuran atau menggambar ulang bangunan atau misalnya drawing, tapi juga mengkaji sejarah, gitu ya, sejarah tumbuh kembang atau berdirinya dari sebuah aset sejarah tadi, gitu ya. Jadi itu direkam dalam satu dokumen, ya, dalam satu dokumen. Kemudian setelah itu baru diakses. Nah, cara alat perangkat untuk menelusuri, mengidentifikasinya apa? Yaitu kriteria. Ya, jadi kriteria sebagai alat untuk mengidentifikasi. Ya, nah siapa yang membuat kriteria tadi? Kalau dari yang konsep selama ini itu pemerintah ya, authority. Pemerintah yang membuatnya itu bekerjasama dengan arsitek. Baca WA-nya teman. Ya, historian, ya, building historian juga atau planner ya. Nah, bekerja sama dengan pemerintah ya. Kemudian pemerintah lah yang mencoba merangkum itu. Kemudian siapa yang menilai? Nah, itu dia yang menjadi suatu perbedaan yang saya temui gitu ya. Bisa aja dia masyarakat, bukan tim ahli cagar budaya ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perkembangan dari pergerakan pelestarian warisan budaya di tingkat global sebenarnya sudah tidak lagi bertumpu kepada ahli, ya sudah lebih kepada partisipasi masyarakat. Tapi kita masih di tahap bertumpu kepada ahli saat ini, mungkin 50-50 lah mungkin ya. Udah mulai ada juga sih yang banyak mencoba untuk membangkitkan gitu ya awareness atau partisipasi dari masyarakat ikut serta, bukan hanya sebagai bagian dari konsultasi, tapi juga bagian dari penentu atau pengambil kebijakan. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang menarik setelah signifikansi ini adalah di UNESCO sendiri juga gitu ya, mereka sudah memasukkan konsep ini gitu, konsep keaslian, karena memang Piagam Nara itu bercerita tentang authenticity gitu ya. Jadi konsep keaslian ini itu sudah dimasukkan sedikit banyaknya di dalam penelusuran signifikansi atau identifikasi signifikansi. Nah, kita bicara masalah keaslian. Keaslian itu dapat dilihat dari mana sih? Ada 5 aspek gitu ya. Ada desain, ada teknik pembangunannya, ada setting, ada material, dan juga kegunaan atau fungsi. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan membuat skala, ya skala penilaian. Jadi nanti hubungannya kepada kesimpulannya, misalnya yang rendah, sedang, baik, sangat baik, gitu ya. Mungkin dibuat skalanya 1:10. Nah, dilakukan suatu analisa mengenai keaslian. Nah, Hong Kong sendiri mencoba untuk menggabungkan seperti ini gitu ya. Negara Hong Kong menggabungkan proses penilaian signifikansinya gitu dengan penilaian integritas atau keaslian tadi itu seperti ini gitu tabelnya. Jadi dari sini bisa kelihatan bagaimana caranya kita melihat suatu signifikan budaya dari satu aset sejarah, kemudian digabungkan dengan integritas gitu. Kenapa penting? Karena memang itu menjadi isu yang global ya, keaslian. Kalau suatu aset sejarah merupakan suatu hasil rekonstruksi 100%, itu nilainya jadi berkurang ya. Itu menjadi suatu ya, ada suatu semacam kesepakatan ya bahwa heritage itu memang dia yang dulu ada kemudian dilestarikan gitu. Nah, inilah salah satu caranya, tapi mungkin bisa lebih detail lagi nanti dalam forum-forum diskusi kita bicarakan mengenai seperti apa sih cara menggabungkannya ya. Kemudian di sini ada pelibatan masyarakat ya. Jadi bukan semata-mata kepada ahli ya yang bertugas untuk menilai atau menelusuri nilai penting tadi, tapi juga kepada masyarakat. Masyarakatnya bagaimana gitu ya. Jadi masyarakat yang mengenal sejarahnya gitu. Jadi misalnya pemilik itu tahu ya mengenai sejarah dari bangunannya.
dia bisa dilibatkan di dalam proses identifikasi nilai penting tadi, ya. Atau orang-orang yang berada di sekitar situ yang paham betul mengenai tumbuh kembang atau sejarah dari sebuah aset budaya tadi, gitu ya. Itu boleh dilibatkan ya di dalam assessment. Jadi bukan melulu kepada expert atau orang yang memang sengaja di training untuk menjadi tenaga ahli, menilai atau menelusuri nilai penting tadi. Ya. Nah, itu yang saya dapatkan dari hasil literatur review. Kemudian setelah kita menilai, ya, tadi ada investigasi dokumentasi, ya kan. Kemudian ada menilai, ya kan, melakukan penilaian, menelusuri nilai penting yang ada di satu aset sejarah. Kita harus melakukan satu pernyataan signifikans, namanya suatu pernyataan kesimpulan dari apa sih yang dimiliki oleh aset tersebut gitu. Nah, isinya apa di situ adalah deskripsi mengenai heritage yang menjelaskan wujud, ya. Jadi wujud fisiknya. Jadi secara fisik dinyatakan seperti apa sih gitu heritage itu gitu ya. Batasannya di mana, lokasinya di mana gitu ya, itu dijelaskan di situ. Kemudian nilai penting tersebut juga menjelaskan gitu ya di dalam segmen signifikan ini mengapa heritage itu bermanfaat, bernilai bagi komunitas. Dikaitkanlah dengan wilayah yang lebih luas gitu, dari mulai komunitas tadi adalah kota ya, kemudian provinsi bernilai enggak gitu, kemudian wilayah yang lebih luas lagi negara, atau wilayah yang luas lagi regionalnya, misalnya antar provinsi gitu ya, bagaimana nilainya, nilai penting seperti apa gitu ya. Nah, itu ada dinyatakan di dalam statement of significance. Misalnya kalau kita gambarkan dalam satu kalimat, misalnya saya ambil satu aset yang ada di Kota Medan, Chong Afi misalnya. Nah, Chong Afi ini gitu ya, itu punya nilai penting ya bagi sosial atau komunitas peranakan, ya, budaya peranakan, ya kan. Nah, budaya peranakan ini ada di mana aja gitu. Kalau kita telusuri budaya peranakan, jadi ada konsepnya itu lebih regional lagi tuh, pesisir timur Sumatera, ya kan? Nah, pesisir timur Sumatera ada di mana aja? Ada misalnya di Medan, saya di Chong Afi tadi, kemudian mungkin ada di Bangka, misalnya Bangka Belitung misalnya. Nah, kalau udah dia mencakup berbagai provinsi gitu ya, impact atau nilai pentingnya, nah itu mungkin jadi suatu hal yang lebih utama atau bisa dikategorikan sebagai warisan budaya, cagar budaya provinsi ya. Nah, di dalam segmen of significance itu kita nyatakan gitu bahwa di tingkat regional gitu ya, Chong Afi Mansion atau Rumah Chong Afi ini mewakili budaya peranakan di pesisir timur Sumatera misalnya. Nah, itu harus kita utarakan di dalam statement of significance-nya gitu. Ya, jadi tahu jelas seperti apa pengaruhnya. Kemudian elemen-elemen yang menentukan atau membentuk karakter, fitur-fitur utamanya juga harus kita nyatakan di dalam statement of significance. Misalnya kalau di Medan itu ada satu tower clock, ya, bangunan yang punya tower clock. Jadi dinyatakan bahwa misalnya bangunan ini gitu jamnya itu gitu ya dibuat tahun berapa, ya kan, dipasang tahun berapa, kemudian bagaimana style atau langgamnya atau mereknya, ya. Kemudian juga diutarakan gitu ya siapa yang memasang gitu ya. Jadi ada suatu informasi yang jelas ya di dalam statement of significance, dan itu diramu dalam satu kalimat yang lugas, singkat ya, tidak perlu bertele-tele di sini. Nah, kalau di dalam satu assessment kita punya ada suatu borang sebenarnya ya, atau form ya, assessment form. Nah, jadi di assessment form ini adalah semacam dokumentasi yang singkat gitu ya, yang menjadi, kalau kita sekarang ini mungkin bisa jadi kayak naskah atau draft akademik ya, naskah akademik untuk penetapan perwal atau naskah akademik untuk penetapan perda gitu ya. Nah, di situ dinyatakan ya di satu borang tadi gitu. Nah, itu yang saya dapatkan. Kemudian ada lagi, nah itu dia. Tugas yang berikutnya adalah setelah kita menyatakan statement signifikan itu peringkat. Kita mampu membuat satu peringkat kalau kita punya kriteria. Ya. Nah, peringkat itu biasanya diukur berdasarkan keterwakilan, ya, representativeness-nya, kemudian kelangkaannya, kemudian kondisinya, ya, kondisinya seberapa
seberapa bagus, seberapa terawatnya kondisi dari aset sejarah tadi gitu ya. Kemudian kelengkapannya mungkin udah ada yang hilang, ya kan? Mungkin udah ada yang rubuh, ya. Kemudian integritasnya mungkin udah ada yang ditambahkan, diperbarui, bahkan juga termasuk fungsi ya, bukan hanya fisiknya saja, juga fungsi misalnya. Dulunya adalah sebuah kantor, sekarang jadi museum misalnya, ya. Nah, kemudian kalau kita mengambil kepada nilai asosiasi, jadi kan banyak nih. Kalau kita penetapan itu kan ada asosiasi value-nya. Oh ya, dulu pernah di Presiden pertama RI pernah menginap di rumah ini misalnya. Itu kan asosiasi value ya. Jadi ada hubungannya kepada tokoh, ada peringatan gitu kan ya. Nah, Care ini adalah James Care ini adalah orang yang sangat berpengaruh dalam membuat Piagam Bura ya. Itu 2013 ya, 2014 setelah ini dia meninggal ya, 2014. Nah, Care mengatakan bahwa kalau kita menyatakan satu statement signifikan itu hubungannya kepada asosiasi value gitu atau nilai asosiasi gitu ya, kita harus melihat derajat pentingnya peristiwa tersebut ya. Karena asosiasi tadi bisa ke peristiwa, bisa ke tokoh ya. Jadi peristiwa atau orang gitu ya. Terkaitnya dengan lokalitas atau konteksnya kota tadi dan juga kepada regional atau kepada nasional gitu. Kemudian tingkat kedekatannya ya, keintimannya gitu ya. Kemudian lamanya interaksi. Jadi ada juga sih cuma sekedar singgah aja gitu ya kan, terus dijadikan oh ya dulu nih pernah singgah nih Presiden Soekarno, padahal cuma singgahnya cuma setengah jam misalnya ya kan. Nah itu juga dilihat gitu ya, seberapa pentingnya atau durasinya interaksi antara tokoh tadi terhadap bangunan gitu ya. Kemudian sejauh mana bukti asosiasi itu bertahan, maksudnya aset-aset pusaka tadi ya sejauh mana gitu. Kalau misalnya udah banyak yang hilang itu juga jadi suatu pertimbangan ya untuk menentukan levelnya. Dan juga keutuhan dan kualitas dari aset pusaka tadi ya terhadap periode. Nah, inilah yang kita lihat ketika kita mulai memeringkatkan. Dikaji benar berarti ya. Kalau kayak gitu berarti banyak banget dong tugasnya. Ketika kita melihat suatu nilai penting, satu aset sejarah gitu ya. Nah, itu ya menjadi suatu tugas bagi TACB nih, ya, PR. Nah, saya coba membagi pengalaman saya juga case tadi Kota Medan gitu ya. Jadi Kota Medan salah satu kota pusaka ya. Nah, kemudian saya seperti yang tadi saya ungkapkan punya pengalaman saya melihat ada daftar cagar budaya di Kota Medan, tapi saya nggak menemukan datanya. Saya tidak menemukan latar belakang pemilihan atau penetapannya. Nah, di sini saya coba berasumsi bahwa oh Medan belum punya kriteria gitu. Nah, saya coba membuat kriterianya. Nah, metodologi yang saya gunakan itu ada 5 tahapan sebenarnya. Jadi sampai menemukan kriteria ini gitu. Saya melibatkan para penggiat, juga para staf dari dinas-dinas yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya gitu ya, termasuk juga akademisi profesional juga ya. Saya pertama kali menginterview ya setelah melakukan satu literatur review, kemudian saya melakukan satu interview kepada 33 partisipan. Nah, kemudian saya melakukan FGD ya, FGD kepada 33 tadi gitu setelah interview, karena kalau interview ini kan ada personal value ya yang muncul. Kalau di FGD ini kan ada communal value atau communal view ya, jadi akan ada kesepakatan atau konsesi. Ya. Kemudian yang pertama kali muncul setelah interview itu 9 value ya, 16 kriteria, kemudian didiskusikan lagi, di screening lagi, muncullah 8 value, 12 kriteria. Setelah itu diperhalus lagi, saya lempar lagi ke dalam kuesioner, kemudian diperhalus lagi oleh responden, ya partisipan, muncullah 5 value, 6 kriteria. Nah, 5 value, 6 kriteria ini saya uji coba, trial, gitu ya, dalam EGD yang kedua, itu melibatkan lebih banyak lagi partisipannya, sekitar 50 orang. Nah, jadi confirm ada 5 values, ya, 5 nilai penting dan 6 kriteria. Nah, inilah proses pembuatan kriteria untuk penetapan cagar budaya di Kota Medan. Ya, ini versi saya dari pendapat-pendapat dari para partisipan. Ya. Nah, kemudian ini yang hijau tadi ada skematik ya, bagaimana caranya mungkin bisa diambil menjadi suatu informasi bagi Bapak Ibu yang juga TACB di kotanya gitu ya, bagaimana sih membuat kriteria gitu ya. Nah, ini bisa mengadopsi apa yang sudah saya lakukan gitu. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa gitu ya, sudah saya utarakan tadi, dan juga
langkah-langkah ini bukan suatu hal yang fix, istilahnya itu boleh aja sih dimodifikasi ya sesuai dengan kebutuhan dan juga sumber daya yang ada di setiap kota atau wilayah ya. Nah, kemudian muncul kriteria yang tadi saya coba rangkum dari para partisipan tadi gitu ya, informan, kemudian ada 6 kriteria tadi gitu ya. Dan 5 value ya. Jadi ada, kita baca di sini mungkin cukup lama ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada historical value, ada social value, ada cultural value, ada scientific value ya. Ada 6 ya. Ada juga estetika ya, nilai estetika. Nah, jadi saya coba melihat interaksi antar nilai tadi gitu dengan kriteria seperti ini ya. Jadi skematiknya ya. Jadi ada kriteria pertama di bawah nilai penting sejarah, kriteria 4 juga begitu, kemudian kriteria 2 itu ada di bawah nilai penting saintifik, kemudian 3 di bawah nilai penting sosial, dan 5 itu di bawah nilai penting arsitektur, dan 6 itu di bawah nilai penting budaya dan spiritual. Dan itu diuji coba. Sebenarnya uji cobanya banyak. Waktu itu mungkin ada juga nih yang hadir di sini, Ibu Sri Hartini ya. Banyak yang diuji coba itu sekitar 100 ya. Waktu itu saya mencoba untuk merangkum ya dan membuat dokumentasinya, saya bagikan. Kemudian di sini untuk sebagai laporan saja ada 7 karena menggambarkan berbagai macam kategori. Nah, kriteria yang disusun sebenarnya harusnya bisa mengakomodasi berbagai macam kategori warisan budaya tadi, mulai dari objek, bangunan, situs, kemudian struktur, dan juga kawasan. Nah, kalau kita merefer kepada kriteria yang diungkapkan oleh undang-undang gitu ya, karena fokusnya kepada benda yang tunggal, jadi untuk kawasan tuh kurang ya. Jadi kriteria yang pasal 5 tadi gitu. Dan setahu saya yang di pasal 5 itu sejak zaman Belanda, Undang-Undang Monumen dan Ordonansia, itu menggunakan itu gitu, menggunakan pasal 5 tadi gitu. Jadi pasal 5 itu sebenarnya dari undang-undang jauh berapa tahun yang lalu ya, hampir 100 tahun yang lalu, itu cuma ditranslate aja ke dalam bahasa Indonesia ya sampai saat ini. Mungkin bisa dipercepat Mbak Isnen. Iya, udah conclusion. Ya. Persis pas. Yuk, silakan. Ya, jadi saya ingin mengajak teman-teman juga melihat pentingnya kriteria tadi gitu ya, bahwa memang di dalam proses penetapan kita memerlukan itu supaya penetapan itu lebih transparan dan terukur ya. Dan syaratnya untuk melakukan penilaian nilai penting ya itu ada satu dokumen ya, dokumen yang sudah dibuat ya, yang dijadikan suatu patokan, dan nanti setelah ada penetapan itu juga dokumen itu menjadi suatu alat gitu ya yang bisa ditransfer ya, suatu informasi yang bisa ditransfer kepada masyarakat seperti apa sebenarnya nilai penting yang dimiliki oleh cagar budaya yang sudah ditetapkan tadi. Nah, kalau kita pahami memang setiap kota ya mempunyai karakteristik atau nilai penting yang unik ya. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, kayak saya bilang tadi prosesnya aja yang bisa ditransfer, misalnya metodologinya gitu ya. Dan juga yang saya catat adalah tidak ada metodologi yang baku di dalam membuat suatu penilaian terhadap nilai penting tadi ya. Jadi bisa beragam tergantung dari tingkat kebutuhan dan sumber dayanya ya. Dan satu hal juga yang menjadi pemikiran dan manfaat gitu ya bagi adanya kriteria ini adalah jadi dasar dalam pemeringkatan pusaka, ya, menjadi suatu dasar. Dan tahapannya itu setelah pemeringkatan tadi, bagaimana cara kita ya memanage, mengelola signifikansi tadi. Ya, kalau kita lihat di tingkat global itu ada namanya istilah value based management. Jadi mencoba membuat perencanaan tadi gitu ya. Kita membuat perencanaan tadi itu berdasarkan value yang dimiliki sebuah aset tadi, ya. Jadi nggak ngambang dia. Ada urutannya, ya. Ada suatu langkah-langkah yang jelas gitu. Sehingga nanti dalam proses pemugarannya misalnya gini. Saya kasih contoh nih misalnya kayak Balai Kota ini, Medan misalnya. Nah,
elemen yang signifikan tadi di dalam statement signifikan dinyatakan bahwa ada tower clock. Tower clock ini memang tidak di awal pembangunan sudah ditambahkan, tapi karena menjadi suatu hal yang menarik, yang bagus, itu sudah diadop jadi bagian yang menyatu dalam bangunan tadi gitu ya. Dan itu menjadi suatu signifikan yang baik gitu ya dari segi arsitektural untuk bangunan ini gitu. Nah, sekarang ini kalau misalnya sudah ada statement tadi gitu di dalam bangunan ini gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memanage-nya ya? Jadi nggak boleh hilang itu tower clock-nya. Nggak boleh hilang. Nah, itulah salah satu ciri khasnya atau karakteristiknya. Nah, seperti itu maksudnya. Itu yang paling gampang contohnya. Saya rasa demikian, Mbak Riri. Ya, terima kasih banyak, Bapak Ibu. Mungkin saya menunggu nih masukan-masukannya ya untuk perbaikan dari penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore.